kelihatan sport car? Enggak. Kelihatan kayak mobil biasa, cuman kok harganya aneh gitu. Iya, Orang males lah mungkin. Iya. Banyak juga nih mesin yang udah nempel. Jadi ya 3 mesin lah. 1G, 2JZ, 3S yang sekarang. Kira-kira lucu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Layar Production di acara Warisan, Wawancara Rizwan. Yoi. Nah, buat teman-teman semua, kan dari kemarin kita ngebahasnya Honda lagi, ya kan? Nah, sekarang kita nggak ngebahas Honda, kita ngebahas Toyota. Nah, Toyotanya juga aneh nih, ya kan? Kebetulan kalau teman-teman lihat di belakang sini ada 2 mobil yang mungkin teman-teman tahu, emang itu mobil Toyota ya? Gitu. Nah, ini adalah dua-duanya Toyota. Dan sekarang gue ada teman gue, Afi Modric. Halo, Mas Afi, apa kabar? Baik. Nah, si Mas Afi ini, kalau teman-teman lihat, punya 2 mobil yang sama, beda warna tapi, ya kan? Untungnya warnanya nggak sama nih, Yoi. ya kan? Nah, buat teman-teman mungkin bilang, si Mas Afi ini punya 2 mobil sama, tapi mungkin teman-teman jarang lihat di jalan karena saking jarangnya ini mobil, ya kan? Lumayan. Ya kan? Nah, buat ngobrol-ngobrol lagi nih, ini namanya Toyota apa nih? Toyotanya Toyota Altezza. Altezza. Tahun berapa nih, Vi? Tahunnya yang punya gue kebetulan yang ini 2000, ini 2001. Oke, ini 2000, ini 2001. 2001. Nah, buat teman-teman, kita akan ngebahas mobil yang merah dulu nih, ya kan? Mungkin nanti yang silver, nanti kita bahasnya. Jadi kita fokus ke mobil yang merah dulu nih. Nah, Vi, ini kan mobil jarang. Iya dong. Gue ngeliat di jalanan juga jarang. Gue di luar kota juga jarang ngelihatnya gitu loh. Nah, ini ceritanya gimana nih? Lo bisa dapat mobil ini? Atau enggak pertamanya gini deh, lo kenapa beli mobil ini ceritanya? Kenapa? Kenapa belinya? Gara-gara gue pertama kali zaman PS1 kan. Oh iya. Gran Turismo ya kan. Gue main Gran Turismo, ya standar lah. Gran Turismo kan by manufacturer beli mobil ini Toyota Mitsubishi gitu kan. Kebetulan ya ya saat itu kan ya bisa dibilang mobil-mobil Jepang lagi lumayan keren-keren lah ya. Maksudnya lagi keluarin high performance car Supra segala macam gitu. Iya benar-benar. Karena basicnya gue senang Supra, gue bukalah si dealership Toyota itu. Toyota. Muncullah satu mobil di wallpapernya itu, kalau masih ada game itu Gran Turismo 2 atau 1 gitu kan, gue lupa lah. Di backgroundnya itu ada gambar Toyota Altezza ini. Karena masih baru-barunya kali waktu itu. Masih baru-barunya kayaknya. Ya kan? Soalnya dia kan di debutnya kalau nggak salah 98 deh. Debutnya tuh 98. Jadi mobil ini gue cuma ngeliat di game aja udah. Karena saat gue di awal itu ya kan? Iya, karena gue nggak punya referensi internet, gue nggak ada apa ya udahlah. Cuma di game aja lah. Ada beberapa game dia keluar di Forza juga ada beberapa. Udah, akhirnya sampai saat gue sekitar 2010-2009 mungkin. Temen gue ada yang beli nih, Man. Oke. Iya, saat itu teman gue ada yang punya Altezza RS200. Oke. Saat itu ya gue masih pakai mobil inilah, ya mobil pemberian orang tua. Oke. Iya. Mobil pemberian orang tua gitu. Ya udah, gue lihat teman gue dikasih sama itu Toyota Altezza warna hitam RS200. Wah gila nih. Akhirnya lu ngeliat tuh ya, iya, aslinya tuh ya. Akhirnya seumur hidup gue ngeliat nih benda aslinya nih. Iya, yang tadinya cuma mainin di game. Iya, sama sekali nggak tahu kan gue tadinya. Akhirnya gue lihat nih, gue puterin segala macam. Wah gila nih, kayaknya harus punya nih. Gitu. Pikirannya gitu ya. Ya ngayal-ngayal anak-anak bocah lah, harus punya lah. Sampai akhirnya gue punya yang ini baru 2015. Ingat gue tuh sekitar bulan Mei ya. Nyari-nyari lah tuh gue satu hari di marketplace. Beberapa marketplace gue nyari tuh sampai ya kayak orang iseng nyari, bener-bener nyari gitu loh. Iya, karena sekarang saat itu internet udah gampang. Internet udah gampang. Saat pertama kali ngeliat Altezza pertama kali. Iya, dong, bener. Ya kan? Punya budget, cuman ya budget ngepas gitu kan. Iya, Ya udahlah, iya. nyari aja tiap hari. Sampai satu hari gue nemu tuh dijual. Pas gue klik, wah ini kan kayak bekas punya teman gue nih, gue bilang nih. Oh, yang lu lihat pertama kali? Yang gue lihat yang itu, yang sebelum 2-3 bulan sebelum itu, yang gue lihat mobilnya sama persis. Ini punya teman gue di kebetulan di showroom nih, mana? Oh, udah di pedagang. Di pedagang. Okay. Tapi dengan kondisi memang waktu itu mobil velgnya udah velg standar, bukan standar dia bahkan udah standar ya asal berdiri lah. Oke, berarti dicopot-copotin ada Udah barang beberapa dicopotin. Dari terakhir yang lu lihat punya temen lu itu. Iya, yang pasti lihat itu udah cakep velgnya ori bagus segala macam. Sampai ini udah standar lah, velg standar OM Crown kalau nggak salah. OM Crown, oke. Velg OM Crown. Ya udah, dengan
modal nekat, budget gue masih di bawah itu kan sebenarnya. Duit gue masih udah murah nih, masih di bawah itu duit gue. Ya gue nanya lah sama orangnya, gue telepon. Kebetulan itu iklan tuh baru naik, kalau nggak salah gue tuh ceknya pagi, kemarin sore lah baru naik tuh iklan. Oh masih fresh tuh ya? Fresh banget ya kan, gue nanya sama orangnya. Gue telepon, Mas ini Toyota yang ini masih ada? Toyota apa? Yang warna biru Mas, gue pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Toyota apa itu Mas ya? Oh Toyota Build Up Mas, masih ada. Toyota Build Up tuh dia ngomongnya ya. Baru juga tuh ya, varian baru Toyota Build Up. Ya, gue pura-pura nggak tahu ya. Kalau gue tahu takutnya dimahalin. Strategi. Iya. Situlah gue ngobrol. Ya udahlah, dengan harganya yang masuk, gue majuin dong kan. Mas, ini kalau boleh harganya berapa? Saya serius nih. Gitu. Oh, ya pokoknya dari open price-nya aja tuh udah jauh lah ya dari sebelumnya. Yang sebelumnya yang lu tanya temen lu itu. Iya, udah jauh nih. Ya namanya mau nyari murah kan. Iya benar. Nanya lagi dong. Kan beli di Carrefour ya kan. Nggak pakai barcode. Nggak net gitu. ya. Iya kan yo. Ya udah gue tanya lagi Mas berapa nih? Dikurangin lah sama dia. Sekitar ya 10% mungkin dikurangin. Mas, saya baru nih Mas, baru kerja, malas-malas gitu kan. Boleh nggak Mas kalau segini? Aduh. Ya udah Mas, boleh deh Mas. Kalau segitu buat Mas teh, nggak apa-apa. Oh ya udah Mas, tapi bayar akhir bulan. Saya DP dulu sekarang. Ya udah deh Mas, kalau buat Mas boleh. Wah, rezeki nih Mas. Maksud gue udah gue nawar, banyak mau, bayarnya telat gitu kan. Dikasih nih, baik banget tuh. Omnya baik banget, beneran. Ya udah, akhirnya gue bawa pulang lah tuh mobil. First impression itu gue informasi gue basicnya ini dapat yang ini adalah satu GFE Altezza AS 200. Ya udah akhirnya dapat mobil itu, gue bawa ke rumah, ngeliatin, baru gue kelilingin tuh. Di sana ya si dalam parkiran kan bisa ngeliat apa gimana ya, lampu ada sih memang, cuman ya udah lampu-lampu showroom yang di dalam parkiran gitu seadanya lah, nggak bisa gue telaah banget atau gimana. Udah gitu lu udah keburu nafsu juga udah ya keburu kan? nafsu. Udah ngeliat kasih DP udah ada ya kan mobilnya ya kan. Iya bener. Si murah juga kan, ya udahlah bodoh lah, yang penting gue bayarin. Sampai rumah nih gue parkir di depan sini persis, gue kelilingin. Kondisi ya memang karena bekas pakai velg lebar atau gimana, ya fender ada beberapa yang inilah. Bonges. Iya, cuma segala macam. Tapi ya ketutup lah dengan harganya, gue pikir gitu kan. Toh lu masih ngerapin itu kan masih masuk nih masuk sama gitu. Iya. Jauh lah pokoknya masih. Ya udahlah. Kira itu dapat gue warna biru. Basicnya belum warna ini. Dapatnya warna biru. Warna biru akhirnya gue pakai tuh karena ya pol-polan tuh ngeluarin duit kan buat beli itu. Velg juga seadanya dulu bekas BMW gue colokin tuh Advan RG. Colokin si Advan RG ke velg ini, ke mobil ini waktu itu. Ini seadanya lah, bannya pun seadanya, secopot-copotnya dari mobil sebelumnya gitu. Tempelin aja. Selang lama nabung. Karena gue kurang suka sama, ya bukan kurang suka sih maksud gue. Gue mau menghilangkan identitas lamanya lah. Identitas lamanya. Sekalian sama lu bikin mobil ini sesuai dengan kemauan gue, betul. Ya kan? Oke, akhirnya gue nabung. Masuklah gue ke tempat cat. Untuk di cat ulang. Sekalian dikerok segala macam, dicat ulang, sama fendernya gue pengen balikin, pengen kurusin lagi gitu loh. Karena velg-velg kayak dia kan kebanyakan offsetnya dalam-dalam. Iya, dalam-dalam. Susah juga gue nyari, mahal pula kan kalau velg offset lebar itu kan ya lumayan gitu. Iya, benar. Dibalikin aja lah, kebalik ke standarnya. Habis itu gue masukin ke tempat cat, keluar dari tempat cat, jadinya warna putih. Oh, pertama putih dulu. Putih. Dari biru ke putih? Putih. Oke. Tapi jadi gue dapat mobil ini warna biru, STNK-nya masih putih, Man. Oh. Jadi gue pikir, karena gue dari dulu cita-cita gue punya Altezza memang warna putih. Cocok. Iya, kebetulan ada teman gue make dulu buat drifting, Altezza warna putih. Itu yang salah satu yang ngebangkitin memori lah maksud gue. Wah gila, gue suatu saat pengen punya Altezza warna putih. Kira gue cat warna putih, kebetulan di STNK masih warna putih. Ya udahlah, gue nggak usah ngurus STNK juga kan, jadi tinggal bayarin pajak doang. Udah gue catnya putih. Gue cat putih, pakai tuh standar, gue beliin velg akhirnya, pakai RCT4 warna gold. Oke. 18. Iya. Pakai RCT4 warna gold 18, ceplokin di sini set. Karena gue mikir itu mobil nggak bisa lari, ya udahlah pakai ban tebal, pakai 18. Iya. Nggak usah pendek-pendek amat. Iya. Ya udahlah nggak bisa lari kan. Tapi velgnya yang penting competition. Iya, competition. Ya udahlah gitu loh. Iya.
suatu saat, ini cerita ya, lebih dalam lagi ya. Jadi, satu saat gue jalan-jalan sama beberapa teman gue lah. Ada yang pakai RX-8, ada yang pakai Estilo, ada yang pakai Subaru. Gue bawa ini, Matic. Iya, ada yang bawa Swarer, ya 2JZ ya kan. Yang arah balik ke arah rumah gue cuman 3. Cuman si Estilo, gue sama si Swarer. 3 nih. Itu niatnya memang cuman murni gue cuman mau foto-foto, mau cuci mobil. Jalan lah gue masuk tol. Pulang kan satu tol nih. Ya beda exit lah. Jalan santai kok yang Swarer sama Estilo panas nih. Ya udahlah, suruh kencang kali gue ya, kepelanan kali gue lari nih ya. Gue jalan kencang sampai akhirnya gue gaspol tuh kan. Ini mobil ngap banget. Ngap. Selang seminggu dari situ lah, gue konsultasi tuh sama teman gue. 2JZ sekarang berapa? Segini, Vi, gini. Iya dah, kerjain mobil gue. Belum ada duitnya, man. Belum ada duitnya tuh. Kerjain aja. Kerjain dulu. Masukin ke bengkel temen gue. Pada cerita akhirnya jadilah dia 2JZ. Oh, ini jual JZ sekarang? Sempat 2JZ. Oh, sempat 2JZ. Sempat 2JZ. Oke. Sempat 2JZ, 2JZ VVTi manual akhirnya. Satu hari gue jual mobil yang lain. Oke. Jadi gue ini jadi mobil waktu itu ke berapa ya? Gue lupa lah, kedua, ketiga gue lah, man. Yang lain gue jual nih, man. Tinggal si Alteza nih, JZ. Si JZ, manual, ceper, kayaknya jadi kaki gue kurang ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Terus gue pikir, nggak bisa nih gue kalau mau mempertahankan ini mobil buat jadi kaki gue, karena gue nggak ada mobil lagi. Yang lain gue jual. Iya. Abis, kebetulan tuh dalam waktu 2 minggu, 2 mobil gue itu hilang semua tuh. Oke. Gak mungkin kan, akhirnya gue kepikiran, ya udahlah, gue sesuaiin sama si Gran Turismo aja nih. Alteza RS200. Oke. Gue swap engine ke 3SG Beams. Oh, lu swap lagi? Swap lagi. Banyak juga nih mesin yang udah nempel. Jadi ya 3 mesin lah. Ya. 1G, 2JZ, 3S yang sekarang. Oh, 3S yang sekarang? 3S yang sekarang. Sampai masuk. Akhirnya masuk lah 3S hidup. Si mobil kelamaan di bengkel tuh, 2 kali swap kan nih berarti nih warna cat putihnya. Dari swap JZ sama swap 3S. Di bengkel mulu, kejemur, hujanan segala macam. Iya, di bengkel mesin lagi. Si putih kan, coklat tuh mobil. Benar. Bukan kuning lagi, butek. Iya. Butek, bukan kuning lagi, udah coklat. Ya udah, akhirnya udah jadi. Udah tanggung nih ya kayaknya ya. Maksud gue udah ngurusin mesin. Tapi kalau catnya begini nggak gue pakai juga ntar ujung-ujungnya. Iya dong. Lu nggak seneng dong? Estetikanya dulu. Iya, ya terus kan? apple to apple sama ini nih, mobil seger gitu kan, mobil dipakai enak. Mesin sama, kenapa nggak ini gue cat? Ya udahlah, nabung dulu, akhirnya gue cat. Yang terakhir tuh. Yang terakhir. Cat merah. Cat merah. Satu saat, gue emang udah punya di bumper nih, man. Ini bumper apa? TRD Neo version 2. Nah, si bumper ini datangnya nih begini warnanya nih. Udah merah? Merah. Lu coba colokin. Gue colokin. Dan merahnya itu belum di repaint sama sekali dari sananya. Oke. Bersih tuh merah tuh. Ya, jadi gue di bengkel itu akhirnya gue tempelin tuh bumper yang ini yang udah lama. Yang si merah itu. Si merah, iya. udah lama. Mobil kan masih ya. putih. Masih putih, tempelinnya set, fitting set. Kata orang bengkel, "Vi, lu mau pakai bumper ini?" "Iya." "Ini kayaknya bumpernya salah deh, Mas." "Mas, nggak mungkin bumpernya salah, Mas." "Kenapa?" "Ini copotannya nos, Mas. Lihatnya di belakangnya." Ya, dia bilang, "Iya sih, belum pernah disemprot nih, Vi." "Emang salahnya kenapa, Mas?" Dipasang set, si fender di sini, Pak. Oh, lebih masuk? Si bumpernya lebih masuk? Si bumper lebih masuk. Oke. Terus gue bilang, "Ini mobil pernah di white, Vi?" Dulu awal gue ambil, iya, Mas. Gue bilang. Tapi pas gue ngecat pertama yang putih, udah dibalikin tuh katanya. Udah dibalikin, udah dikecilin maksudnya. Dikecilin, iya. Tapi kalau lu bilang ini bumper sesuai sama katalog dan lebarnya Alteza, ini jauh loh, Vi, masih ada 1,5 cm kata dia. Anjing, jauh juga nih gue bilang nih. Terus gimana, Vi? Lu mau ngikutin yang mana? Bumpernya apa lu mau tarik? Atau si fendernya gue tutup katanya. "Mas, lu ikutin bumper aja deh," gue bilang. Iya benar, karena kan yang kemarin nih menurut gue nih, yang lo white body nggak ada patokannya nih. Nggak ada patokannya. Iya kan, karena udah dilebar-lebarin semua. Saat lo pasang bumper baru, emang itu harus diikutin, bener. Dibalikin lah akhirnya tuh si fendernya sesuai dengan si bumper ini. Udah,
nggak ada kepikiran tuh, gue masih warna putih tuh. Gede fitting segala macam. Saat minggu depan naik warna. Lu confirm warna apa? Mas, gue ke bengkel deh. Iya. Bengkel gue. Set. Jadi warna apa, Vi? Ini gue seminggu lagi mau naik cek, gue harus belanja segala macam katanya. Iya. Putih. Kata teman-teman gue itu, ntar dibilang moles. Tapi mau warna lain gue takutnya nggak berani gitu. Iya. Abu-abu udah ada yang make. Udah ada ini juga. Ini pun udah gitu. Udah ada yang make. Gua juga. Saya kira, mana Vi? Mas, ikutin bumper aja deh, Mas. Hah? Ikutin bumper gimana katanya. Ini Mas, warna merah lu mau lu? Iya deh Mas. Tapi ntar malam gue kabarin deh Mas. Lu masih ragu? Masih ragu gue. Yeah, kayak gue gak pernah berani gitu kan awalnya. Iya, warna cerah gak berani ya kan. Gue awalnya. Iya. Maunya ya abu-abu, hitam. Oh iya. Gitu-gitulah pokoknya. Yang warna-warna mati soft lah. gitu ya. Soft gitu lah. Iya. Ya udah akhirnya malam gue kabarin, Mas. Gue pulang tuh cari referensi segala macem. Warna merah gimana sih Alteza? Oke lah, ya udahlah sekali-sekali lah ya. Beraniin. Mas, cat merah aja Mas. Merahnya kayak gimana, Vi? Sesuaiin bumper? Iya, sesuaiin bumper aja Mas, gue masih percaya sama warna bumpernya. Soalnya bener-bener copotan dari color code-nya dia kan. Takutnya malah bikin malah salah kan. Benar. Jadi kalau lu ditanya juga ini sebenarnya merahnya merah apa, Vi? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu beneran. Katalognya gue nggak tahu. Udah keluar dari situ. Jadilah merah sampai sekarang baru bener lagi nih mobil nih. Kalau ngeliat di ini, apa aja yang udah lu modifikasi di mobil ini? Dari mulai eksterior dulu deh, kalau tadi bumper ya lu ganti. Kalau di mobil merah ini gue ganti mulai dari bumper depannya gue pakai TRD Neo version 2. Oke. Neo version 2, untuk di spion ya Ganador ya. Di velgnya gue pakai TRD T3. 7,5 8,5 belang. Remnya gue depan pakai TRD. Di bracketnya TRD. Yang belakang gue pakai Brembo. Karena nggak dapet yang belakang. Iya. Nggak ada kan. Nah ini kalau misalnya si side skirt segala macem, bumper belakang, ductile TRD juga? Kalau ini nggak, jadi ini konsepnya tuh lebih kayak yang gue mau aja Wan, gue masukin gitu. Oke. Nah ini sah-sah aja. Kalau zaman dulu tuh kalau ngomongin Indo style, jadi lu yang menurut lu cocok, biarpun itu nggak selera, lu masukin aja, yang penting mobil lu enak dilihat, bener kan? Iya. Nah ini side skirt pakai apa? Jadi ini side skirtnya ini gue lupa, waktu itu sebenarnya malannya itu dari Sea West. Oke. Malannya, si malan Sea Westnya itu udah rusak pas gue dapat. Oke. Akhirnya yaudah Mas, di shave aja bikin clean, yang penting nggak terlalu kosong amat gue bilang. Oke. Jadi kalau Sea West tuh ada, kalau Sea West tuh kayak ada kotak-kotak kayak gituan di belakangnya. Itu gue hilangin di shave aja karena dapetnya udah retak-retak juga. Gitu. Kalau bumper belakang? Bumper belakang Sea West. Sea West masih gue pertahanin bumper belakangnya Sea West sama ductile Toms. Ductile Toms. Ada berapa brand tuh ya? Iya, semua. Iya, tapi kalau ngeliat ya mobilnya pas jadinya. Lucu-lucu mungkin kalau misalnya ngomongin masalah, misalnya TRD harus pakai wing, tapi lu nggak suka, makanya lu pakai ductile, iya kan? Karena yang ini juga udah pakai wing. Yang ini udah pakai wing. Kan? Sah-sah aja sebenarnya menurut gua. Nah, kalau dari interior gue ganti mulai dari jok, gue pakai Bread Lomax. Lalu setir sekarang gue lagi pakai Monte Carlo. Speedometernya gue lagi pakai Alteza yang Modelista Edition. Bedanya apa tuh? Modelista itu jadi kayak semacam production house juga di Jepang. Kayak dia bikin Alteza Modelista Qualitat namanya. Oke, keluarannya dia tuh ya? Keluarannya dia, jadi kayak TRD cuman ada modification house lah. Oke. Jadi dia yang kebetulan gue dapet yang Modelista ini, jadi housingnya hitam. Tachometer di tengah, si speednya di kiri, kebalik sama yang standarnya Alteza. Oh, speednya di kiri, RPM di kanan? Yoi, di tengah. Oh, di tengah? Di tengah, gede gitu, tengah. Sedangkan kalau yang pre-facelift, Alteza pre-facelift itu kebalik. RPM-nya di samping, tengahnya tuh buat speed. Iya, sama kayak mobil normalnya nih. Mobil normalnya RPM lah. di kiri, ya kan? Iya, gitu. Nah, kalau untuk kaki-kaki nih? Kaki-kaki gue pakai yang ini Coilover Tain. Oke. Coilover Tain sama itu aja sih, belum ada lagi yang lainnya. Ya udah, kayak less is more sih jatuhnya ya. Udah cukup lah lu pakai coilover, nggak perlu pakai. Ya kan ngomongin orang, Mas nggak pakai camber kit. Ya kalau mobil lu nggak butuh pakai camber kit, ngapain lu pakein camber kit? Ya nggak sih? Iya buat nambahin spek, enggak juga, nggak butuh-butuh amat juga ya kan?
Kalau ngomongin sekarang udah setelan kayak gini, ya udah. Ini adalah setelan Toyota, udah. Nah, Vi, tadi kan lu sebelumnya udah cerita nih, dari mesin 1G awalnya. 1G. Habis itu ke 2JZ. Betul. Yang katanya, pasti ada yang komen gini, Bang kenapa nggak 2JZ aja Bang dibiarin, ya kan? 2JZ. Sama sekarang pakai 3S GE. Yes. Iya kan? Betul. Nah, kalau di engine ini, lu apain aja mobilnya? Mesinnya, sorry. Mesinnya basically ini masih stok. Oke. Cuman gue ganti air intake-nya bolt-on-nya si Altezza aja. Pakai Apexi. Terus mesinnya sendiri standar. Cuman pakai standalone. Standalone. ECU pakai standalone ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau pakai ECU standalone ya udah paling bener sih ya. Karena itu otaknya sih. Otaknya, iya benar. Kan? Kalau misalnya mesinnya standar tapi otaknya pintar gitu ya. Ya apa-apa. Ya kan namanya stok tapi maksimal. Iya. Iya kan? Itu kan yang diincer kan. Betul. Jadi lo low maintenance juga, nggak terlalu ribet kayak mobil yang udah dikorek. Iya. Tapi powernya keluar semua. Ya kan? Nah, kalau ngomongin power, lu pernah dyno belum? Dyno pernah, pas kalian gue kemarin pasang itu, standalone. Iya, pasang standalone di bengkel di BSD itu di AHT. Gue pasang, itu dynonya dia pakai apa ya? Mainline dyno atau Mustang dyno gitu, gue lupa. Dynonya jahat sih, lumayan. Iya, kecil ya angkanya ya? Kecil gila, di situ 140 WHP. 140 WHP? Tapi kalau jadi gue nggak tahu ya di dyno sheet-nya itu, jadi ada konversi untuk ke HP. Nah, oke. Di HP-nya itu sekitar 228 kalau nggak salah. 228, iya. Dia sekitar... Oh, itu jauh juga ya, kalau 140 ke 228. Jauh. Nah, sekarang kan kita ngomong, lu kan udah punya 2 mobil ini. Apa yang harus lu perhatiin dari kalau lu teman-teman mau beli Altezza? Oke, kalau mau beli Altezza, general dulu ya. Kita ngomong mesin yang semua mesin lah gitu. Dari eksterior itu paling kita ngeliat dari lampu. Karena lampu Altezza ini kuningnya cepet banget, Man. Butek, kuning buteknya itu karena cepet plastik banget. ya? Iya, dia plastik. Oke. Dan itu mungkin lo bisa lo poles, cuman mungkin 1-2 kali habis itu ya selesai. Udah, gitu ya, kan. Bisa, iya benar. Karena Terus, dikikis dia kan? Dikikis kan. Nggak bisa lagi itu, dan nyari lampunya lumayan mahal. Iya itu. Iya, lampunya lumayan mahal. Ada terakhir paling dekatnya di Malaysia sama Hong Kong. Itu udah paling deket. Oke. Dan harga sepasang lampunya sekitar 7 juta di sana. Second? Cakep. Lampunya. Terus liatin di sektor kaki-kaki. Oke. Kayak kakinya itu di belakang ada dekat apa ya namanya ya? Arem. Dekat arem ya, di arem. Dia ada semacam karet gitu. Karetnya itu gampang banget getas. Oke. Jadi kalau karetnya getas itu bikin pantat tuh lari. Goyang, iya. Nggak stabil belakangnya. Nggak stabil, dan itu tidak ada persamaannya di sini. Nggak ada persamaannya? Nggak ada persamaannya. Jadi harus mesen dari luar. Oke. Nah, ngomongin masalah persamaan, Vi. Nah, persamaan itu mau mobil apaan, Vi? Persamaannya beberapa, jadi gue awalnya gue nggak tahu sama sekali. Gue pernah bawa mobil ini pas masih standar itu ke Astra sini nih. Oke, iya. Astra Toyota sini. Untuk ganti disc brake sama kanvas. Kanvas rem. Ada mas nih remnya sama ini bisa kita pesan, tapi kemungkinan 2,5 bulan kata dia. Oke. Oh gitu, 2,5 bulan. Berapa harganya? Sekian gitu. Mundur lah gue karena mahal. Gara-gara itu, semenjak saat itu gue tekanin untuk belanja di internet. Oke. Jadi gue mulai fokus internet tuh, gue cari di forum, bisa nggak sih ada persamaannya? Gitu kan. Gue buka tuh forum luar negeri, Australia segala macam, dia ngomong, kalau lu punya Altezza, lu masukin ke toyodiy.com kalau nggak salah websitenya. Jadi lu masukin di situ, nanti partsnya itu, misalkan parts Toyota lu, misalkan nomor sekian. Oke. Ntar diklik di situ, similarities. Canggih. Ada. Apa namanya websitenya? Toyodiy. Toyodiy. Oh, DIY itu ya? Toyodiy.com kalau salah. Buka di situ, ntar similarities, diklik tuh, set, keluar di kanan, set, persamaannya, brake pad-nya sama apa. Jadi lu cuma tinggal cari persamaan yang ada di sini. Betul. Tapi lu harus tahu part number mobil lu dulu. Oke, kan itu gampang, cuma tinggal Google doang. Ya kan? Nanti lu googling part numbernya, habis itu langsung masukin situ. Masukin situ aja. Canggih. Toyota doang? So far kayaknya iya. Gitu. Gue lagi nyari yang Honda yang kalian bisa dikawinin ya. Di situ. Jadi gue cari di situ persamaannya kebetulan untuk brake pad CBU semua. Oh, CBU semua? CBU semua kebetulannya. Ya, brake padnya sama apa? Oh, samanya sama Toyota Cesar JZX 100 yang versi 1 JZ, Toyota Supra versi yang NE,
sama Toyota Verosa. Toyota Verosa tuh JZX 110. Berarti Daihatsu beda. Daihatsu Verosa beda tuh ya. Oh, beda. Verosa pasang Daihatsu kagak ngerem ya. Tromol dong. Iya. Jadi beda semua kan. Jadi mau ya udah akhirnya gue belanja lah di internet. Nengun gue belanjanya. Oh Nengun, ya Nengun ya. Akhirnya gue belanja di Nengun. Satu gue beli itu brake pad sampai rumah. Wih aman nih ya. Lama kali tuh gue belanja online. Belanja online internasional. Iya internasional benar. Akhirnya sampai gue belanjain karet-karet ini buat cat kemarin karet-karet. Gue beliin rumah kunci, gue beliin speedometer, itu semua dari situ semua jadinya. Emang iya, agak racun sih. Itu barang-barang baru bisa semua tuh di situ. Bagus tuh. Jadi ya pinter-pinter nyari ke situ lah. Iya. Similarities-nya. Nah berarti benar nih teman-teman, kalau teman-teman punya mobil CBU, tolonglah. Emang harus ada effort untuk buka-buka forum ataupun internet. Jadi bisa, yang tadi nih, ilmu yang tadi tuh penting juga tuh. Buat teman-teman yang punya mobil yang mungkin CBU ataupun yang spare part-nya jarang di sini. Yang Toyota, yang tadi dijelasin sama Mas Safi, bisa ke sana untuk nyari similarity dengan si spare part yang kalian punya. Betul. Bisa di situ bisa jadi referensi. Cakep sih, cakep banget. Karena memang dia udah punya 2 biji, jadi ceritanya emang pas banget. Hatam bisa dibilang gitu, ya kan? Vi, thank you banget Vi buat ngobrolnya. Thank you. Sehat terus. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton channel kita. Jangan lupa dukungannya teman-teman, karena dukungan dari kalian ini penting banget buat kita terus tetap bikin konten, yaitu dengan cara subscribe itu pasti, likes-nya, share juga video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian lagi mau bangun Altezza atau lagi nyari-nyari mobil CBU, bisa nonton video ini atau video-video kita yang lain. Dan komennya juga jangan lupa, tolong kasih masukan ke kita kalau ada kurang-kurang, jadi kita tetap bisa berkembang sesuai dengan apa yang kalian minta. Oke, terima kasih banyak buat semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Deh.